ada Maya dan Aldo. Nah, pada hari ini kita akan mengajak adik-adik semuanya untuk yang pertama kita akan mendengarkan renungan dari siapa? Aldo, dari Pastor Bobi OSC atau Pastor Paroki Katedral Salib Suci Agats. Kemudian yang kedua kita akan mendengarkan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh tim 2A animator animatris sekami Katedral Salib Suci Agats. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut, mungkin adik-adik sudah pada kangen. Benar tidak, Kaldo? Kangen sama kita berdua atau kangen sama gereja ini? Ayo. Pastinya kangen sama gereja Katedral Salib Suci Agats ya. Udah 5 bulan loh. Gimana kalau kita ajak adik-adik sekalian ke dalam lihat-lihat gereja kita dulu? Bagaimana, Kaldo? Bisa? Ayo. Nah, adik-adik semua, saat ini kita sudah berada di area gereja Katedral Salib Suci Agats. Nah, Kak Aldo sudah selesai cuci tangannya? Sudah, Bunda. Nah, untuk kita semua, adik-adik yang ada di rumah, kalau kita memasuki area gereja atau di mana saja, kita wajib yang pertama mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Kita harus jaga jarak dong. Iya. Dan yang ketiga harus pakai masker. Nah, sekarang kita ke dalam ya, Kak Aldo, ke dalam gereja. Pasti adik-adik udah pada kangen kan dengan gereja kita. Yuk, kita lanjutkan yuk. Nah, adik-adik semuanya di rumah, tadi sesuai janjinya Bunda sama Kak Aldo, akan ada renungan dari Pastor Bobi OSC, Pastor Paroki Katedral Salib Suci Agats. Nah, sekalian kita masuk ke dalam. Ayo kita masuk bareng-bareng yuk. Kita masuk ke dalam dan kita akan mendengarkan renungan ya, Kak Aldo ya. Iya. Renungan tentang bacaan Injil hari ini. Ayo kita ke depan. Nah, ini dia gereja kami bagian dalam, gereja kita adik-adik yang sudah lama kita tidak masuki karena masa Covid. Ini dia gereja kita. Agak lain ya adik-adik ya dari biasanya ya. Nggak apa-apa. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan renungan ya dari Pastor Bobi, baiknya kita mendengarkan dulu lagu baca kitab suci yang akan dibawakan oleh tim 2A atau tim animator animatris dari teman-teman sekami Katedral Agats. Kepada teman-teman animator animatris, kami persilahkan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
ketiga, pada suatu ketika Yesus berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik semuanya, pada hari ini kita akan mendengarkan renungan dari pastor siapa, Kak Aldo? Pastor Bobby OSC. Nah, Pastor Bobby OSC atau Pastor Paroki Katedral Salib Suci Agas. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus bicara tentang menegur orang. Tapi saya tidak akan mengajak kita merenungkan tentang bagaimana menegur orang, tapi bagaimana ditegur orang. Karena ini yang paling susah. Biasanya ketika orang menegur kita, selalu ada rasa kecewa, selalu ada rasa marah, selalu ada rasa jengkel. Mungkin juga ada sedih. Mengapa bisa begitu? Pertama, karena kita selalu berpikir bahwa orang yang menegur kita itu selalu mau menjatuhkan kita, selalu mau menyepelekan kita, selalu mau melemahkan kita, membuat kita serasa lebih rendah di hadapan banyak orang. Itu yang ada di pikiran kita. Sehingga kita pada akhirnya tidak mudah untuk menerima orang yang menegur kita itu, untuk menerima teguran dia. Padahal mungkin saja orang yang menegur kita ini bermaksud supaya kita menjadi lebih baik. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak saya maksudnya, dulu selalu berpesan begini, jangan marah kalau ditegur sama orang. Karena kalau dia tidak memperhatikan kita, berarti dia tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Kalau dia tidak mengamati kita, berarti dia tidak tahu apa yang kita perbuat atau apa yang kita katakan. Karena sungguh memperhatikan kita inilah, dia tahu apa yang salah, apa yang kurang, apa yang tidak kita lakukan, yang seharusnya kita perbuat. Itu tanda kalau dia menegur kita, kata bapak saya tentunya, itu artinya bahwa dia sungguh memperhatikan kita. Sehingga bersyukurlah, kata dia, kalau ada orang yang menegur kita. Nah, masalahnya adalah tidak mudah juga untuk bersyukur bahwa ada orang yang menegur kita. Karena selalu pertama yang ada adalah tadi, rasa kecewa, rasa marah, rasa jengkel, bahkan mungkin berusaha untuk membalas. Atau juga tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan, melawan. Merasa diri tidak seperti apa yang dikatakan, apa yang ditegurkan oleh orang itu. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita diajak untuk mau membuka hati kita, belajar untuk menerima teguran, belajar untuk menerima kritikan. Tidak selamanya teguran atau kritikan itu bisa baik, atau tidak selamanya teguran yang kita terima itu sesuai dengan kenyataannya.
tapi belajar menerima teguran, belajar menerima kritikan, dan merenungkannya, melihatnya, merefleksikannya, yang mendorong kita pada akhirnya mau berbuat lebih baik, yang mendorong kita dan membantu kita untuk menjadi lebih baik dalam hidup, dalam perkataan dan perbuatan kita. Jadi anak-anak siap untuk menerima teguran, siap untuk menerima kritikan. Itulah yang kita renungkan pada hari ini. Kita hening sejenak. Malam-malaman kita jaga jarak dong, jaga jarak. Iya, jaga jarak. Iya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan renungan dari siapa, Kaldo? Dari Pastor Bobby OSC. Nah, dari Pastor Bobby OSC. Terus adik-adik semuanya akan ada tugas ya untuk minggu ini, tetapi nanti akan diberikan oleh pembina sekami lingkungan masing-masing. Jadi ada lingkungan Yan Smith, lingkungan Antonius Depadua, lingkungan apa lagi, Kaldo? Lingkungan Bernadetta, apalagi ya? Paulus. Yohanes Paulus. Sisilia juga ada ya, Santa Sisilia ya. Iya Bunda. Kemudian masih ada 2 lagi. Apa lagi ya lingkungannya ya? Santo Yosef ya. Iya Bunda. Dan yang satunya Yesus Maha Kudus. Ada 7 lingkungan di Paroki Katedral Salib Suci Agats. Jadi adik-adik sekalian nanti bisa mengambil tugasnya di pembina sekami lingkungan masing-masing. Pembina sekaminya siapa-siapa aja, Kaldo? Kita kenalin yuk sebelum mereka mengenalkan diri mereka nanti di sesi berikutnya, di episode berikutnya. Siapa-siapa ya pembina sekami kita? Ada Ibu siapa ya? Ibu Eca, Ibu Desi. Ibu Desi, ada Mama Nia. Ada siapa lagi ya? Wati. Siapa? Ibu Wati. Oh iya, Ibu Wati. Terus ada Ibu Lili. Tapi nggak ada Ibu Violet ya. Kalau ada mah itu nama-nama bunga ya, Kaldo ya. Iya. Iya, Ibu Lili. Kemudian ada Ibu Lisa. Ada kakak kita yang ganteng, 2 orang ya. Iya. Kak Daniel sama Kak siapa? Kak Kiki. Kak Kiki. Iya, nanti minggu depan adik-adik sekalian akan didampingi oleh Kak siapa? Kak Daniel dan Kakak Yosef. Kak Daniel dan Kak Yosef. Nah, mungkin untuk minggu ini kita cukup sampai di sini. Iya Bunda. Kak Aldo, kayaknya kita liatin bunga-bunganya dulu ya.